wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pias Podcast bersama saya Asfar Mutaali dan Saldi Adam. yang paling penting hari ini adalah kita kedatangan tamu kita yang luar biasa. Tentunya dia seorang perempuan dan di mana-mana perempuan itu pasti cantik ya. Yeah. Pasti cantik. Nah, dia seorang aktivis perempuan dan mempunyai segudang pengalaman lah, banyak segudang pengalaman. Nah, saya perkenalkan saja langsung di samping saya Kak Wulan Dani. Apa kabar Kak Wulan? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, apa nih Kak Wulan yang paling menarik terkait mengenai isu perempuan dan ini? Biar teman-teman bisa tahu apa yang keseringan kita sehari-hari. Oh iya, kalau nama saya Andi Sri Wulandani, biasa dipanggil Wulan sih sebenarnya. Yeah. Nama Dani itu kan nama kecil, cuma identik dengan laki-laki. I see. Jadi biasanya orang kalau saya disebut Dani, orang banyak kira laki-laki. Makanya saya minta dipanggil Wulan. Seperti itu. Kalau keseharian saya, ini kemarin kan pilkada pemilu. Saya aktif sebagai konsultan. Jadi banyak juga mendampingi beberapa caleg perempuan ya. Ini berbekal pengalaman karena 2018 pernah menjadi ketua KPU di Sopeng. Wow, dan itu sebenarnya apa ya, perempuan pertama perempuan pertama di Sopeng yang menjabat ketua KPU. Nah sebelumnya juga saya pernah aktif di NGO yang konsen masalah perempuan dan anak. Saya manajer program. Dan memang juga disiplin keilmuan saya ini relate ya, karena saya ngambil jurusan gender. Sebenarnya kalau kenapa saya konsen dengan isu perempuan, isu gender, karena memang selama menjadi aktivis kemahasiswaannya, itu 20 tahun yang lalu lah. Nah itu memang aktif terlibat di organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, kemudian itu karena memang isu gender itu kan masuknya tahun, kalau di kampus-kampus itu kan masif tahun 2000-an ya, pas-pas saya juga mabah. Jadi mau tidak mau ya artinya saya memang mengkonsumsi isu gender itu, diskursus wacana gender itu intens. Saya ingat kayak buku-buku Mansur Faki, Ratna Megawangi, nah itu sangat populer ya. Kemudian Bu Musda Mulia, nah dan itu relate dengan kondisi sosial kita di mana kita masih temukan ketimpangan gender, ya seperti itu. Kalau dalam ini Kak, kan kita tadi berkarir sebagai KPU, ketua KPU Sopeng pertama yang perempuan ya. Ada tidak kendala-kendala yang kita temukan tentang masalah gender di situ Kak? Pada saat kita mau menuju ke situ. Betul lah itu. Iya betul, itu kendalanya ya sebenarnya tantangan ya mungkin kalau saya lihat. Tantangan yang kita hadapi. Iya betul itu ada. Jadi pertama itu juga erat kaitannya dengan kondisi kultur ya, karena di Sopeng itu memang masih kental budayanya ya, dan di mana-mana juga di kabupaten kota seperti itu. Ada anggapan bahwa perempuan masih kurang dipercaya memimpin. Jadi memang ada banyak tantangan ya, misalnya saya merasakan ya, bagaimana saya dilihat seperti seperti seorang yang unik. Jadi beberapa teman-teman jurnalis datang mewawancarai saya, bagaimana perasaannya, ini kan perempuan muda, kemudian perempuan muda, kemudian ini baru pertama ya perempuan menjabat ketua KPU di Sopeng. Seolah-olah itu sesuatu yang tidak lazim lah seperti itu. Dan juga kerap saya juga melihat bahwa posisi saya rentan ya juga, karena kadang-kadang juga ini pernah juga dapat ada situasi pelecehan apa ya sebenarnya ya, dia kayak molestation ya, pelecehan terselubung. Verbal gitu. Iya, molestation, pelecehan terselubung atau pelecehan verbal. Misalnya pada saat jabat tangannya lama, kemudian ditanya-tanya tinggal di mana, ajakan ngopi banyak, kayak gitu, ajakan untuk meet up banyak, terus jam 11 malam, tengah malam masih di chat, terus dipanggil sayang sama beberapa politisi, ditanya tinggal sama siapa, kemudian keluarganya di mana. Nah itu tantangannya. Kemudian itu tadi juga karena
masih kurangnya perempuan dipercaya memimpin sebuah jabatan. Tapi bagaimana kita bisa yakinkan ini komisioner yang lain untuk pilih jadi ketua? Ya itu karena ini ya, istilahnya kan kalau di KPU itu seleksinya pastinya melihat juga tentang portofolio atau rekam jejak ya. Jadi karena juga seleksinya itu kan ada seleksi akademik, ya. Jadi mungkin karena itu berbasis itu saja, berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi ya. Dan jejaring seperti itu. Nah nanti tantangannya baru terasa setelah saya masuk di situ. Tantangannya baru terasa. Jadi itu pernah saya ungkap waktu diundang oleh Bawaslu Sulsel. Jadi kita semua aktivis perempuan, organisasi perempuan di Sulsel diundang untuk bagaimana melihat perempuan di pemilu pilkada. Jadi saya ungkap itu bahwa saya pernah dapat ya seperti pelecehan terselubung seperti itu ya. Nah itu memang lebih kencang pada waktu saya ketua KPU dibanding sekarang. Karena itu jadi modus. Jadi modusnya juga untuk mendekati saya agar saya mungkin gampang diintervensi soal kebijakan seperti itu. Oke. Kak, kalau dari saya ini, Kak Dani ingin saya sampaikan tadi kan beberapa perempuan itu beberapa kasus-kasus belakangan inilah banyak apalagi namanya pelecehan-pelecehan yang terjadi. Nah ini kan apakah itu kita sebagai aktivis perempuan melihat itu suatu problem yang harus dibenahi oleh pemerintah. Nah, mengingat konteks kita ini kan demokrasi dan perempuan, apalagi sekarang kita sudah memilih pemimpin, lalu kemudian sudah melalui proses pemilu, kan tentunya satu titik di atas kemenangan itu tentunya pengabdian. Nah ini Kak Dani, yang ingin saya sampaikan intinya adalah bagaimana nih melihat keterbukaan informasi yang bisa saja itu merusak beberapa tatanan-tatanan kayak contoh orang sekarang sudah bisa menelpon anaknya orang gitu kan, menelpon anak perempuannya orang diajak keluar tengah malam yang tadi kita sampaikan kan itu banyak sering terjadi. Nah menurut kita ketahanan keluarga seperti apa yang perlu dibenahi untuk mengawal perempuan-perempuan, anak-anak perempuan yang baru tumbuh dan lain-lain sebagainya. Iya betul. Jadi kan kita pasca pandemi ya, transformasi digital kita makin masif ya. Jadi informasi yang begitu cepat, perubahannya, kemudian kebutuhan akan informasi yang cepat dan juga platform media sosial yang beragam. Dan memang ini tidak bisa tidak bisa dikontrol oleh pemerintah saja ya. Ini butuh kerjasama antar seluruh elemen ya, stakeholder dan juga pemangku kepentingan masyarakat juga ya. Kalau dulu kan kalau di pemerintahan orang sebutnya pentahelix ya seperti itu. Jadi kelompok sosial, organisasi kelompok sosial kan seperti itu, civil society, organization seperti itu harus juga ikut memantau, orang tua, kemudian komunitas, institusi pendidikan juga. Nah pelecehan itu kan awalnya kalau kita lihat ya kasus-kasus, kalau kita baca beberapa kasus awalnya memang bermula dari media sosial biasanya. Jadi dia bermula dari media sosial, kenalan, kemudian ada namanya modus grooming, manipulasi emosional, kemudian karena si anak ini kurang mendapat perhatian, bukan juga anak ya, remaja-remaja juga begitu, usia-usia mahasiswi juga tidak mendapat perhatian, akhirnya dia percaya kepada orang asing, ikut, akhirnya seperti itu. Dari pelecehan meningkat menjadi kekerasan seksual, meningkat menjadi perkosaan. Nah, ketahanan yang seperti apa? Saya pikir edukasi literasi. Maksudnya digital iya, gitu ya. Saya kira juga kayak pemerintah sudah menyediakan sebenarnya fitur-fitur yang saya bimbingan, tapi itu kan tidak bisa diterjemahkan dengan baik anak-anak kita. Jadi ini mungkin pakai pendekatan yang ekstra ya. Pendekatan yang ekstra sebenarnya. Belum mengimplementasikan secara masif ya. Misalkan ada fitur-fitur misalnya ini BO, bimbingan orang tua, ini untuk anak. Tayangan-tayangan itu kan sebenarnya sudah disortir ya. Seperti juga platform misalnya untuk menonton film-film di internet itu kan ada fiturnya saya lihat memang. Tapi kan ini tidak mampu diterjemahkan dengan anak-anak karena ini begitu cepat. Dan tayangan-tayangan ini kan menarik semua. Menarik dan
merangsang daya ingin tahu juga anak-anak, remaja, mahasiswa, apa ya. Jadi kalau saya memang orang tua butuh kerja ekstra. Jadi untuk menjadi pagar bagi anaknya sendiri. Jadi tidak cukup dengan misalnya memberitahu bahwa ini tayangan untuk anak-anak, ini dia harus dikontrol pemakaian. Makanya kalau saya kembalikan ke diri saya ya, kedua anak saya kan pesantren, alumni pesantren. Itu saya suka karena handphonenya itu kan kalau di pesantren disita dulu sementara. Sebenarnya saya tidak mau pakai diksi disita ya. Sebenarnya handphonenya itu diatur jam penggunaannya. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena untuk menyimbangkan menyimbangkan kehidupan offline sama kehidupan online gitu. Ya, betul. Artinya untuk anak-anak kemudian juga dirangsang pemikirannya untuk tidak hanya belajar dari smartphone-nya, tetapi dia juga bisa baca buku, kemudian skill-nya, keterampilannya misalnya bermain musik itu juga bisa dikembangkan, keterampilan berkemah, keterampilan organisasi, misalnya anak saya ya, itu saya lihat perkembangannya. Jadi menurut saya selain peranan ekstra orang tua, institusi pendidikan juga harus punya tanggung jawab di situ. Kerja ekstra seperti itu. Kalau Kak, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya, kan kita bilang setelah jadi ketua KPU kan kayak catcalling, kayak verbal apa namanya, gangguan verbal yang kita dapat itu lebih banyak daripada sebelum menjadi ketua KPU. Bagaimana caranya kita atasi itu? Sebagai kita ini aktivis perempuan juga, kan maksudnya di situ yang diuji ya situ aktivis perempuan bagaimana cara tak menolak, tapi tidak menyakiti bagaimana itu? Iya, jadi jangan diberi ruang. Jadi jangan diberi ruang. Kemudian saya juga punya prinsip itu kan aksi reaksi. Jadi orang tidak akan mengganggu juga jika kita juga tidak ada tidak menunjukkan misalnya bukan misalnya merangsang atau artinya kita juga harus memperlihatkan bahwa kita ini punya pagar citra. Jadi memperbaiki citra diri agar yang melihat kita juga ini segan seperti itu. Jadi yang pertama citra diri diperbaiki, yang kedua tidak memberi dia ruang dan lekas mengkanter. Jadi tidak permisif. Sebenarnya kelemahan ya, kecenderungan saya lihat pelecehan, kekerasan ini karena masih adanya budaya permisif. Jadi kadang-kadang kayak pelecehan itu dianggap sebuah kemalangan saja. Jadi kalau ada kasus, misalnya dia di catcalling, ataukah dia di catcalling, itu biasa saja. Karena kan kebetulan kalau memang orang cantik kan seperti itu. Nah ini budaya permisif yang harus dihilangkan. Jadi kayak langsung dikantor. Cantik itu kayak deadlock juga bisa terkadang. Iya, langsung dikantor. Jadi langsung ditegur. Jadi misalnya ada wartawan, ada wartawan yang pernah juga bertanya seperti itu, bagaimana bisa settle bertahan karena ini perempuan pertama ya, jadi ketua KPU, bagaimana bukan melawan sebenarnya, mengkantor godaan-godaan kayak gitu kan. Kalau saya langsung dikantor, langsung di-cut. Jadi ada sikap tegas di situ. Iya, ada sikap tegas. Jadi dia tidak bisa mengulangi lagi. Karena kalau misalnya itu didiamkan, itu dinormalisasi, maka pelaku akan merasa, oh ini saya diberi kesempatan kedua. Seperti itu. Kalau saya berprinsip sebagai perempuan, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Karena kenapa? Iya. Prinsip baru juga. Karena kenapa? Kadang-kadang, karena cara berpikir, kecenderungan masyarakat pada umumnya, ini ya yang saya maksud ya, pada umumnya ya ini, itu melihat perempuan masih sebagai objek. Biologisnya. Jadi objek seks, bahwa perempuan ini terdiri dari susunan biologis, payudara, bentuk pinggul seperti ini, masih melihat seperti itu. Itu namanya melihat perempuan dari segi esensialnya, keapaannya, apa yang dia punya dalam organ-organ tubuhnya. Dia tidak melihat secara hakikat atau eksistensinya. Jadi kalau memang tadi dibilang kecantikan adalah bad luck, bahwa eksistensi kita ini adalah sebuah, ini bisa mendatangkan potensi yang berbahaya, saya lebih memilih ditakuti daripada dicintai. Prinsip yang baru ya. Karena dicintai itu akhirnya menjadi rentan. Gak dicintai kan? Menjadi rentan kayak gitu. Dan itu bukan karena orang bilang dia diganggu karena pakaiannya minim, tidak. Saya orang berjilbab pernah mendapatkan pelecehan terselubung ya, atau molestation. Jadi bukan karena pakaiannya, bukan, cara berpikir seperti itu. Jadi saya sih prinsipnya seperti itu. Sehingga
Saya suka, artinya saya senang melihat perempuan-perempuan, dan menurut saya itu kebutuhan ya, perempuan-perempuan yang berkiprah di politik, berkiprah di bisnis. Mereka memang harus menampilkan citra diri, menurut saya lebih baik citra dirinya ditampilkan ditakuti. Ditakuti Kak, Karena ya? ketika dia mudah dicintai, dia akan mengalami posisi yang rentan untuk cara berpikir masyarakat kita yang umum ini, menurut saya. Ya. Oke. Kalau menurut Kak ini, Lanjut. kalau menurut ini Kak, peran perempuan dalam demokrasi Indonesia itu bagaimana itu? Iya, kalau perempuan dan demokrasi dia seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan ya, relate. Jadi seperti ini, apa bentuk demokrasinya, maka itu akan mempengaruhi gerakan perempuannya. Nah kalau kita lihat seperti ini, contoh ya, saya membagi fase sejarah Indonesia di prakemerdekaan, kemerdekaan, reformasi dan pasca reformasi. Di prakemerdekaan itu sebenarnya ada namanya politik etis. Jadi Belanda memberi privilege, keistimewaan bagi pribumi untuk bersekolah. Nah itu organisasi seperti Budi Otomo, ini kan kemudian Putri Mardika itu organisasi perempuan pertama. Jadi mereka ini mengambil momen itu untuk kemudian mengangkat kesetaraan pribumi untuk bersekolah. Jadi di situ mulai ada gerakan untuk mengatasi kesenjangan antara pribumi dengan Belanda. Karena pada saat itu kan Belanda dan Eropa dan elit-elit pribumi, mereka yang punya akses sekolah, sedangkan pribumi yang menengah ke bawah itu kan tidak sekolah. Betul. Nah, itu politik etis itu dimanfaatkanlah oleh mahasiswa Stovia, Budi Utomo, Putri Mardika. Nah, dan bisa juga kita lihat semangat Raden Adjing Kartini kan pada waktu itu kan juga memanfaatkan korespondensinya dengan orang Belanda. Dan saya kira bukunya sangat legendaris dan masih habis gelap terbit terang. Dan itu sampai pasca pada saat kemerdekaan, meskipun kita pernah mengalami demokrasi terpimpin ya, tapi itu juga mempengaruhi gerakan perempuan. Sebenarnya ada yang menarik dari masa demokrasi terpimpin ini. Demokrasi terpimpin itu kan 1966 masuk ya. Betul. Ada satu organisasi perempuan itu yang di blacklist ya. Mungkin juga sampai di blacklist pada zaman Orde Baru. Kalau kita pernah dengar Gerwani. Gerwani ya. Benar. Tapi dalam sejarah dihentikan dengan PKI Kak ya. Ada seorang penulis bernama Saskia Wirenga. Dia menulis buku Kuntil Anak Wangi. Jadi Kuntil Anak Wangi itu julukan untuk para perempuan elit-elit pada zaman Orde Baru. Dia mengangkat bagaimana sebenarnya progresivitas Gerwani ini. Gerwani adalah organisasi perempuan paling revolusioner di masa Soekarno. Dia menentang poligami, dia juga menyuarakan land reform, dia menyuarakan politik nasional. Tetapi di masa Orde Baru, dia distigmatisasi. Menjadi bagian dari PKI Kak ya? Iya, betul dia bagian dari PKI. Tetapi ini catatannya yang terpendam, karena kan kita di Orde Baru, saya ingat sejak kecil selalu nonton gerakan 30 SPKI tiap 30. Sampai memenangkan itu menentukan sejarah lah Kak. Tapi coba kita baca, ini ada seorang peneliti perempuan Saskia Wirenga. Dia orang Belanda tapi sudah meneliti berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Dan itu saya baca, meskipun itu juga saya temukan bukunya di masa pasca reformasi, bahwa Gerwani ini organisasi yang paling revolusioner. Nah ini maksud saya, apa bentuk demokrasinya mempengaruhi gerakannya. Nah pasca itu kemudian Orde Baru kembali juga. Jadi kalau di Orde Baru itu kan demokrasi Pancasila, namun di situ ada dikenal Pancadharma Wanita. Mungkin kita pernah dengar. Pernah Kak. Itu kalau di istilah gerakan perempuan itu adalah politik ibuisme. Wanita sebagai istri, wanita sebagai pendamping suami. Ada 5 ya. Nah itu dianggap bahwa itu adalah politik domestifikasi. Jadi ruang perempuan itu dibatasi di situ. Berjamurlah NGO, LSM, dan kemudian karena Orde Baru kemudian tumbang, masuk kemudian era reformasi, kita akhirnya bisa mendapati seorang presiden pertama perempuan, Megawati. Jadi itulah keran demokrasi terbuka. Kebebasan pers, kebebasan berpendapat, sampai sekarang. Namun tantangannya sekarang, ini demokrasi kita kan akhirnya ini transformasinya tumbuh begitu dinamis, kemudian era kebebasan berpendapat terbuka lebar. Namun yang terjadi, yang menjadi kritikan sekarang aktivis perempuan, demokrasi kita ini mengarah ke demokrasi elektoral yang berbiaya tinggi. Artinya ini kurang menjadi tantangan buat perempuan untuk bisa menggapainya.
Karena ini kan kemudian erat kaitannya dengan politik politik ekonomi, didominasi oleh elit pengusaha. Nah, ini tantangan bagi gerakan perempuan. politikan saat Tapi ini. kalau kita lihat khusus di Sulsel, indeks kesetaraan gender kita bagus. Indeks ketimpangan gender kita juga menurun. Jadi kalau mau dibilang angka partisipasi, angka kesetaraan sudah cukup progresif. Tinggal bagaimana mengatasi tantangannya. Seperti itu. Jadi ini relate sih sebenarnya ya. Jadi apa kebijakannya di negara, bagaimana bentuk demokrasinya, pasti punya pengaruh terhadap gerakan perempuan. Karena bicara gender, kita bicara tentang pola relasi interaksi laki-laki perempuan, bukan hanya relasi interpersonal antar mereka, tetapi bagaimana kedudukan mereka di masyarakat, bagaimana keterlibatan mereka, bagaimana partisipasi mereka, seperti itu. Nah, ini nggak mengenai partisipasi perempuan 30% itu. Kan tadi kita sudah sampaikan bahwa tingkat kerentanan ini sudah rendah, kan kesenjangan ini tentang perlakuan perempuan ketimpangan ini sudah rendah. Nah, menurut kita kuota 30% itu yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kuota 30% itu bagaimana menurut kita? Ya, itu namanya afirmasi action. Jadi itu juga salah satu bentuk perjuangan kelompok perempuan, perjuangan para aktivis ya. Tapi ini juga ada juga laki-laki yang menyuarakan itu ya. Jadi ini penting kuota 30% menurut saya. Kenapa? Karena realitanya sebelum afirmasi action ini hadir, perempuan memang jauh tertinggal dibanding laki-laki. Jadi dalam aspek sosial politik, peran-peran strategis mereka di publik, itu perempuan bisa dikatakan ya lebih dia jauh tertinggal beberapa langkah. Sehingga dengan menyebut kuota 30% diharapkan partisipasi itu bisa merangsang juga minat, keterlibatan, kehadiran perempuan dalam ruang politik. Kenapa bukan 50? Karena kita coba, ini 30 dulu kita mau lihat seperti itu. Ya, kenapa harus 30? Kenapa tidak disamakan saja atau memang tidak perlu ada kuota 30%? Karena menurut saya 30% itu kan menempatkan kesempatan itu hanya secukupnya saja, tidak membuat kesempatan seluas-luasnya. Iya, jadi ini kan maksud saya ini langkah untuk melihat apakah 30% ini kemudian telah memadai seperti itu. Karena kan ini minimal. Jadi kalau kita bicara minimal 30%, maka kita bisa 50, kita bisa 70. Dan itu ada realitasnya di salah satu wilayah Indonesia. Ada juga sih yang 50% perempuan punya partisipasi di parlemen jumlahnya. Itu sebenarnya langkah perjuangan perempuan 30%, kita mau lihat bagaimana apakah ini kemudian sudah bisa dicapai. Dengan kalau memang tidak bisa dicapai apa kendalanya? Seperti itu. Kalau ini Kak, yang saya saya mau bertanya sama kita ini kan ada minimal kuota 30%. Ini kan bisa menjadi pisau mata dua bagi partai sendiri. Bagaimana cara memenuhinya dan bagaimana kalau tidak terpenuhi, itu kan partai akan dapat sanksi nanti. Iya, betul. Nah, bagaimana kita, sedangkan kan untuk terjun ke politik ini belum tentu perempuan mau. Ini kan menjadi dilematis bagi partai sendiri. Bagaimana pendapat di sini? Jadi ini relate. Jadi gini, Undang-Undang Konstitusi Pemilu, Pilkada itu relate dengan Undang-Undang Sistem Kepartaian. Karena sistem politik kita ini kan kepartaian. Rekrutmen partai itu wajib. Jadi dia wajib 30%. Jadi itu dulu. Nah, di partai dulu dia ini. Nah, setelah itu bagaimana konstitusinya di pemilu itu juga wajib. Jadi caleg itu tidak bisa, misalnya caleg-caleg itu tidak bisa mengirim utusannya ke KPU kalau dia tidak terpenuhi 30%. Jadi diambil dari mana sumber dayanya? Dari rekrutmen partainya. Kayak gitu. Ini kan yang jadi dia hukumnya wajib. Wajib. Ini tadi Kak, kalau dia memang wajib, ini kan yang bisa menjadi kendala di sini adalah bagaimana SDM seperti yang kita bilang tadi yang direkrut ini. Nah, ini tantangan internal partai sendiri. Jadi partai-partai besar itu punya langkah-langkah strategis. Beberapa partai yang populer, yang besar, itu mereka tidak merekrut kadernya pada saat momentum politik saja. Makanya ada namanya organisasi sayap. Jadi misalnya anggaplah partai A, dia punya organisasi sayap, dia punya organisasi perempuan, dia punya relawan. Di situ kaderisasinya. Di situ kaderisasinya. Dia punya ada OKK-nya juga yang jalan merekrut. Nah, ini adalah ciri partai yang menurut saya
dia sudah jalankan prinsip demokrasi ya. Karena kan salah satu prinsip demokrasi itu tidak boleh ada tidak ada diskriminasi, non diskriminasi. Ini partai yang sehat menurut saya. Tapi ada juga partai yang masih terbelakang mungkin ya. Masih ada juga yang dia nanti tiba masa tiba akal. Akhirnya pada saat mau pemilihan, iya. Ya mungkin saudaranya, mungkin seadanya aja lah gitu. Tetangganya. Seadanya yang dicaplok begitu lah. Akhirnya nggak punya minat untuk bertarung di pemilu ogah-ogahan gitu. Ogah-ogahan. Jadi kalau saya awalnya dari rekrutmen partai. Iya. Dari rekrutmen partainya, di situ baru itu yang harus diperbaiki. Kayak gitu. Nah, ini pertanyaan lain nih. Ya, selain daripada itu. Nah, ada kan baru-baru sebenarnya program presiden kita ini terkait mengenai makan sehat bergizi ya. Oke. Nah, bagaimana menurut kita ini dari sisi perempuan terkait mengenai apalagi namanya program kerja itu? Sebenarnya kalau program makan gratis ini perempuan dan anak memang sangat diuntungkan. Menurut saya ya. Kenapa? Karena pertama ini berkaitan dengan gizinya. Jadi gizi makan sehat pasti kan terpenuhi standar gizinya. Makanan gizi, kemudian yang kedua memudahkan juga peranan ibu-ibu di rumah. Karena kan makan sehat disajikan di sekolah-sekolah ya. Jadi kalau saya ini juga perempuan dimudahkan. Apalagi kalau program 1000 HPK hari pertama kelahiran. Betul, ada. Iya kan, maksud saya meskipun mungkin yang dikasih makan gratis kan bukan, tapi saya sebenarnya tidak pernah melihat langsung ini makanannya, tapi apakah bisa dibawa pulang atau bagaimana, ataukah dimakan di tempat? Makan di tempat kebanyakan sih, Kak. Iya, makan di tempat ya. Nah, kalau saya kira, karena kalau saya lihat program dari pemerintah, dia ingin tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan dan standar gizinya sesuai seperti itu. Tapi kalau saya lihat ini kan masih uji coba ya. Uji coba atau piloting. Tantangannya mungkin akan di anggaran, sumber daya yang mengelola itu. Tetapi karena ini adalah kebutuhan paling pokoknya yang manusia, saya kira ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena kalau ibu-ibu di rumah itu pasti pikirannya makanan pertama. Betul. Bagaimana memenuhi kebutuhan pangan. Iya. Sempat ini kan, waktu saya melakukan komunikasi dengan beberapa ibu-ibu, apalagi anak sekolah ya. Iya. Jadi pernah ada ibu sampaikan ke saya, kenapa uangnya tidak dikasih ke saya saja, biar saya urus anakku untuk bayarkan. Karena yang tadi saya maksud bahwa yang dikhawatirkan implementasinya sebenarnya. Karena melihat pasti ibu itu, orang tua ini jauh lebih tahu apa yang mesti dia kasih makan anaknya. Makanya itu ada yang muncul, makanya saya pertanyakan itu mengenai makan sehat program pemerintah. Nah ini kan sebenarnya banyak peran yang diambil oleh orang tua untuk memberikan gizi ke anaknya. Bagus sekali sebenarnya ini karena itu juga bisa memotivasi anak-anak ke sekolah. Sempat diisu di belakang kan sebenarnya biayanya itu kan, karena saya dengar itu memang terkait mengenai 10.000 ya kalau nggak salah. Iya, biaya. 10.000 ya. Apakah 10.000 itu memenuhi standar gizi kita atau memang bagaimana? Lalu kemudian menyiapkan makanan setiap hari gitu kan? Ya. Tentunya itu kan instan. Dari hulu ke hilir itu kan menyiapkan makanan sehat ini kan tidak mudah. Iya. Ya. SDM-nya. Nah itu saya berharap memang program ini berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang bagus. Dari sisi kita ini Kak, apa lagi namanya? Bagus dah ini program. Apa kira-kira tantangan yang paling terbesar ini? Kalau kita lihat semangatnya apa yang perlu dikawal maksud saya? Iya. Kalau yang saya lihat dari semangatnya Pak Presiden ya mencegah kelaparan ya. Iya. Dan saya lihat ketika kita bicara tentang makanan sehat dan itu di sekolah dan itu ditujukan ke anak-anak, saya pikir ini pasti punya pengaruh ya. Pertama, anak-anak pasti dijamin makannya, bahwa dia makan siang. Itu yang pertama, karena ada juga mungkin anak yang tidak makan. Yang kedua, memicu minatnya untuk ke sekolah. Kemudian yang ketiga, ini juga pasti punya kaitan dengan stok pangan yang harus disiapkan. Betul. Jadi dia ngambilnya juga mungkin dari sumber daya kita sendiri dikelola. Jadi
Pada ini tujuannya baik lah. Iya, intinya itu tujuannya baik lah. Tapi memang tantangannya di anggaran, sumber daya, siapa yang mengelola, teknisnya yang masalah biasa teknisnya seperti itu. Iya. Tapi bahwa itu menjadi semangat Pak Presiden, saya pernah nonton bahwa itu mencegah kelaparan, mencegah adanya anak yang kelaparan. Ya. Kan kita tadi bilang Kak, memang ini perempuan baik dari segi politik, pangan apa sebagainya ini kan partisipasinya itu mau ditingkatkan. Yeah. Nah, pertanyaan saya ini Kak, emansipasi perempuan itu standarnya sampai di mana nanti yang kita mau harapkan? Betul. Karena kenapa? Menyetarakan sesuatu yang beda itu kan tidak bagus juga. Bagaimana pendapat dengan itu Kak? Jadi kesetaraan gender itu dipadankan dengan kata keadilan. Makanya ada istilah KKG. Jadi dalam gender itu ada istilah KKG. Keadilan. Kesetaraan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus juga dipadankan dengan keadilan. Keadilan itu tidak harus sama. Jadi misalnya seperti ini. Keadilan, ada 2 gelas, 1 gelas besar, 1 gelas kecil. Adil ketika gelas kecil saya isi air sesuai dengan ukuran gelasnya. Kayak gitu. Gelas besar saya isi air sesuai dengan ukuran gelas besarnya, kayak gitu. Jadi kasuistik dia sifatnya gitu maksudnya? Tidak kasuistik, tetapi bahwa kesalahpahaman orang-orang, kecenderungan ya, beberapa orang menganggap bahwa kesetaraan gender itu mau menyamakan perempuan sama seperti laki-laki. Ya, itu. Bagaimana dengan mitos itu? Itu male clone atau tiruan pria, itu bukan seperti itu. Gitu ya. Jadi kesetaraan dan keadaan gender itu berbicara tentang kalau indikator gender itu ada akses, partisipasi, kontrol, manfaat. APKM namanya. Saya pelajari di S2 saya. Jadi misalnya gini, seberapa besar perempuan dan laki-laki bisa mengakses sumber daya? Sumber daya itu apa saja? Misalnya sumber daya alam, sumber daya. Contohnya misalnya yang kalau di risetnya, seberapa besar perempuan bisa mengakses kebutuhan sembakonya di pasar? Apakah jarak rumahnya dengan pasarnya jauh? Seberapa besar dia mengakses air untuk kebutuhan air bersih, dipakai untuk makan dan minum dan dipakai mandi. Nah, itu yang diukur. Jadi ada ukurannya. Nah, realitanya adalah banyak yang belum bisa mengakses itu. Kalau di Makassar mungkin di perkotaan mungkin, tapi kalau di pedesaan masih jauh. Contoh, akses terhadap rumah sakit, akses terhadap klinik untuk melahirkan gitu. Untuk melahirkan, jangankan untuk sakit, untuk melahirkan saja. Dia harus ditandu berkilometer jauhnya. Itu indikatornya. Sempat ada kasus yang kemarin itu yang bu dokter yang sakit sampai ditandu sampai 4 jam perjalanan jalan kaki. Nah itu kan bisa, itu sangat rentan. Dia bisa meninggal di jalan, seperti itu. Kemudian partisipasi. Seberapa banyak perempuan ikut musrembang? Itu salah satu faktor juga Kak ya. Itu juga ya. Contoh kalau misalnya untuk konteks organisasi kemahasiswaan. Kalau misalnya rapat, berapa jumlah perempuan yang hadir? Kalau dalam dunia penelitian, base datanya, evidence base-nya adalah absensi, daftar hadir, kayak gitu. Nah kemudian manfaat. Seberapa banyak perempuan merasakan manfaat dari pembangunan? Misalnya pembangunan, contohnya apa? Ruang publik mungkin seperti itu. Institusi pendidikan, manfaat pembangunan apalagi yang lain yang bisa dirasakan. Sekarang ini kan isu gender tidak hanya bicara laki-laki perempuan, dia sudah mengajak isu inklusi ya. Jadi bukan hanya, kalau kita bicara gender bukan hanya laki-laki perempuan, kita bicara lansia, lansia perempuan, kita bicara difabel laki-laki, difabel perempuan, kita bicara anak-anak, kita bicara kelompok rentan, kelompok marginal, yang secara ekonomi sudah berluas dia Kak ya? Luas. Makanya sekarang ini pendekatan yang terbaru namanya interseksionalitas. Nah, seperti apa itu Kak, interseksionalitas? Bahwa orang didiskriminasi sekarang itu tidak hanya karena gendernya, jenis kelaminnya berbeda. Tetapi dia diskriminasi secara berlapis karena dia juga miskin. Karena dia bertubuh pendek, karena dia berasal dari suku minoritas. Physically dia Kak. Karena dia pernah mengidap penyakit. Karena dia begini begitu. Jadi itu pendekatannya sekarang harus lebih tajam lagi melihat kenapa diskriminasi ini terjadi seperti itu. Bukan hanya karena dia laki-laki dan perempuan. Jadi ada namanya stereotype, labelan, ada namanya phenotype. Saya mengalami diskriminasi bukan karena hanya karena saya perempuan, tetapi karena saya perempuan kepala keluarga, misalnya. Saya orang tua tunggal atau saya janda misalnya. Ini diskriminasi kedua ya. Yang ketiga karena saya nggak punya pekerjaan.
saya rentan secara ekonomi. Yang Iya. keempat, saya berasal dari suku pedalaman asing. Iya. Saya dipandang ini di kelas. Ini berarti pendekatan interseksional harus menjawab segala Bertubi-tubi itu Masalah kayak harus betul. dijawab ya. iya, masalahnya ini. Jadi karena kita sekarang demokrasinya juga sudah bertransformasi secara inklusi, gender juga begitu. Jadi gender dengan feminisme ini kan dia saling merangkul. Feminisme gerakannya, gender konsepnya. Makanya menurut saya ini tidak bisa dipisahkan demokrasi dan gender. Tapi bagaimana bisa mencari titik tengahnya itu ke antara feminisme, gender, dengan emansipasi yang kita bilang tadi? Iya, sebenarnya substansinya itu kan persamaan hak. Itu tadi saya bilang, akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Iya. Jadi kalau dikontrol ini sejauh mana dia punya kewenangan bersuara menentang suatu hal yang dianggapnya salah, sejauh mana dia punya kewenangan untuk berpendapat. Kayak gitu. Jadi kalau di kajian gender alat ukurnya ada, tersedia pendekatannya. Seperti itu alat ukurnya, itu batasannya. Jadi kalau misalnya, kenapa misalnya masih ada gerakan perempuan, kita masih bicara gender sampai hari ini? Iya. Karena masih ada ibu-ibu yang tidak bisa melahirkan dan tidak bisa menjangkau fasilitas paskes. Ada, itu ada datanya nggak? Kita bisa hitung nggak kayak gitu? Karena kalau kita bicara indeks pembangunan gender, indeks kesetaraan gender, itu termasuk juga akses terhadap fasilitas publik. Bukan hanya ukurannya, bukan hanya berapa perempuan yang duduk di parlemen. Berapa perempuan yang hari ini misalnya yang masih belum bisa membaca. Kayak gitu. Tapi bagaimana pendapat dengan gerakan feminisme yang ada terjadi di Eropa, misalnya kayak itu, mereka demo dengan telanjang dada, topless, apa sebagainya. Betul. Padahal Eropa loh ini, Kak, yang dibilang kesetaraan ini kan lumayan. Ya, kadang-kadang orang juga beranggapan ini atas nama HAM. Iya betul. Nah ini makanya untuk feminisme itu dia tidak punya paradigma tunggal, definisinya tidak tunggal. Jadi ada namanya feminisme lokal. Gerakan perempuan Eropa itu berbeda dengan gerakan perempuan Timur. Iya. Barat dan Timur berbeda, kayak gitu. Dan karena kan ideologinya beda, kulturnya beda, agamanya beda, keyakinannya beda. Epistemologi pengetahuannya juga beda, kayak gitu. Filsafatnya beda. Jadi feminisme itu ada namanya feminisme lokal. Nah, tidak perlu kita mengikut Ke Barat ya. Barat itu. Kalau kontribusi dari gerakan feminisme di Indonesia itu misalnya lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tahun 2004. Itu kan ada 2004. Ada, Kak, betul. Itu kan bersamaan dengan masuknya demokrasi sistem langsung. Kan demokrasi sistem langsung juga diimplementasikan tahun 2004 ya. Betul. Nah, itu kan pertama kali kita memilih presiden secara langsung. Nah, itu bersamaan juga. Nah, kemudian ini ya apa lagi tadi yang pertanyaannya? Yang feminisme. Iya betul. Feminisme di Barat. Betul. Nah ini nggak bisa ya. Jadi kita tidak perlu ikut sama dengan Yang di Barat situ. yang di Barat situ. Kita mengikut dengan gaya kita. Dan yang kedua juga karena kita kan dianggap dunia Timur kan ada budaya, ada norma, ada agama. Pendekatan ini, ada juga yang mengatakan feminisme kultural macam-macam. Jadi kalau saya sih gini, feminisme ini kan ilmu pengetahuan, alat analisis. Gunakanlah sebagai ilmu pengetahuan gitu. Sebagaimana norma-norma di Sebagai norma-norma. bagian timur, kayak. Iya, dan itu bisa kita pilah kok karena banyak juga pemikir kita juga di Indonesia yang bisa memberi kita sumbangsi pemikiran yang sesuai dengan konteks negara kita, Betul. konteks budaya kita. Tidak perlu ikut sama misalnya. Ini kan di Barat demonstrasi bugil, telanjang. Iya, betul. Ini kan HAM universal. Iya. Tapi kita kan tidak, kita orang beragama. Kita punya ideologi seperti itu. Tidak mesti, tapi kita bisa pakai pendekatannya untuk menganalisis masalah sosial. Disesuaikan dengan budaya kita, Kak ya. Karena misalnya ya karena adanya wacana gender, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 lahir, yang terbaru tahun 2022 ya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah ini jadi kita cuma silahkan dipakai sebagai pisau analisis untuk memetakan masalah sosial kemasyarakatan. Tetapi kemudian untuk dijadikan ideologi, itu dikembalikan lagi ke penganut agama. Jadi itu juga sebenarnya yang kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, silahkan mengkaji gender dan feminisme, tapi ingat bahwa
ada namanya ideologi. Ideologi itu yang berbeda kayak Iya. gitu. Ideologi ini kan, nah itu pilihan-pilihan ideologi itu kan dikembalikan lagi ke individunya ya. betul. Kalau dia beragama, dia jangan, karena sains, ada kan istilah begini Kak Kasfa, apa ya? Sains tanpa agama, apa? Liar. Sains tanpa agama, sains sains. tanpa agama buta, agama Oh, iya. tanpa sains lumpuh. Lumpuh, ya. Nah ini maksud saya harus saling, Seimbang. mungkin saya tahu ya apakah kebalik ini, tapi dia sains dan agama ini sesuatu yang tidak boleh Harus sharing sejalan. harus sejalan. Kalau tidak salah seperti itu, sains tanpa agama buta, agama tanpa sains lumpuh ya seperti itu. Oke. Luar biasa kita ini sudah sampai hampir 1 jam kita ngobrol ya. Banyak kali info yang kita dapat ini Banyak Kak sekali Kasfa. info. Dan memang harapannya kami ini Kak Wulandari ini memberikan kita insight ya terkait Insya Allah. bagaimana cara Ini banyak sekali insight ini yang kita dapat. cara memandang kita seorang apalagi perempuan dan Betul. gender dan banyak pengalaman dan luar biasa. Nah, karena kita udah di ujung ini Kak, Ya. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Oh, ke iya. kita. Ada pertanyaan. Saya berharap kita menjawab. Saya mau tanya, buku yang menjadi rekomendasi Rekomendasi, Tak. kita. Oh, kalau saya ada buku yang, tapi buku lama sih. Udah apa-apa Kak. Ratna Megawangi Membiarkan Berbeda. Wih, ngeri itu. Jadi Ratna Megawangi ini adalah istrinya Pak Sofyan Jalil. Sofyan Jalil, Ah, iya, betul. Jadi itu di dalam bukunya itu dia mengulas tentang sejarah gender, feminisme dan eksperimennya dan kegagalan eksperimen itu. Luar biasa Kak. Luar biasa Kak. Pertanyaan kedua saya nih Kak. Tokoh yang paling menginspirasi? Tokoh yang paling Gadis Arifia. Gadis Arifia. Dia pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. Yayasan Jurnal. Jadi Jurnal Perempuan adalah buku feminis pertama di Indonesia. Dan dia by riset, by data. By data. Saya berlangganan sejak tahun 2001, saya punya koleksi begitu banyak di rumah. Sampai sekarang saya berlangganan, sudah bertahun-tahun. Luar Karena biasa. dia by data. By data, betul. Jadi dia mengumpulkan semua riset para akademisi, profesional, peneliti, dan itu kemudian dikawinkan dengan teori-teori, karena banyak penulisnya juga di situ kan alumni filsafat ya. Iya. Gitu. Karena memang kan sekarang itu dua yang bisa dipercaya kayak katanya sekarang Kak. Iya. Kitab suci sama data Kak. Ya betul. Ya, sayangnya kita kekurangan peneliti untuk di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Kita kurang penelitinya. Oke. Terima kasih banyak ini Iya, Kak Dani sama-sama. dan banyak Dan sekali tadi, ilmu yang siapa tahu nanti diberikan. lagi ada waktu tak lagi bisa bagi-bagi ilmu lagi sama Iya, insya Allah. kita juga Kak. Iya. Masih banyak yang ingin kita ngobrolkan, tapi kita terbatas ini mengenai waktu. Iya. Nah, saya akhiri saja. Saya Asfar Muta Ali, Saldi Adam. Saldi Adam, dan Saya Sampai ulang. jumpa lagi. sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Kak. Iya, makasih banyak.